dari harta tersebut. Ya. Ketika memiliki pangkat dan derajat, kita mengharapkan keberkahan. Ketika kita diberi umur yang berkah, bukan umur yang panjang ya. Maksud doa kita, ya Allah panjangkan umur kami. Salah satu maksud dari tujuan panjangkan umur ini menjadi berkah. Walaupun umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ternyata amalan kebaikan-kebaikannya ini terutama mungkin di bulan Ramadan ya, itu sangat banyak sekali ya, mengalahkan orang yang umurnya 100 tahun, 200 tahun, tetapi umurnya itu dihiasi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini tadi akhlak kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mungkin di mobil-mobil sering kita lihat tuh dibaca ada stiker hadza min fadli rabbi. Ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkur au akfur. Apakah mungkin mobil yang dia miliki saat ini menjadikan dia dekat kepada Allah, atau sebaliknya kendaraan ini menjadikan dia jauh, bahkan dia sombong ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keluarga, saat ini kita sehat semua, dengan saat ini kita bekerja di tempat pekerjaan yang luar biasa, dan orang-orang sekeliling kita, ini merupakan min fadli rabbi, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya justru kita jauh dan kita tidak menganggap ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Ini sesama manusia. Tadi di awal dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ya, artinya apa? Dimanapun kapanpun kita berada, kita selalu memberikan yang terbaik ya, sehingga kita disukai, disenangi oleh orang-orang sekitar. Yang pertama adalah akhlak sesama manusia, menghormati ya. Kalau kita ingin dihormati, maka kita mulai menghormati orang lain. Kalau kita ingin didengarkan, maka kita mulai mendengarkan orang lain. Kalau kita ingin dihargai, begitu juga kita mulai menghargai orang lain. Itu udah hukum alam. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan mendapatkan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, sesuatu yang dilakukan tidak baik, lambat laun nanti perilaku yang tidak baik tadi akan kita dapatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ini sudah jelas ya, yang Allah katakan kepada kita. Yang selanjutnya adalah saling mencintai. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu 7 golongan nanti yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama muslim dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci saudaranya bukan karena tadi membenci bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia membenci dari perilakunya, dan sama-sama saling menasihati satu sama lain. Tugas kita hanya menasihati, Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah menyampaikan risalah dakwah ini, menyampaikan nasihat ini, orang lain mau ikut atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak kita akan ditanya, apakah di dunia pernah kita menjadikan contoh akhlak ini kepada orang lain? Apakah di dunia kita pernah menyampaikan dakwah ini, nasihat ini? Maka kita bisa menjawab, sudah pernah kami sampaikan ya Allah. Orang lain mau ikut atau tidak, itu tinggal urusan dia, dan kita tidak bisa memaksa. Bahkan Rasulullah pamannya sendiri, beliau tidak bisa memberikan hidayah. Artinya apa? Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan ini tidak ada yang tersembunyi. Semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin Allah mengatakan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak nanti di akhirat nanti, mulut kita ini akan dikunci, tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi,
apa yang kita lakukan selama semasa kita hidup di dunia. Yang terakhir dari akhlak pada manusia adalah mendoakannya. Mendoakan yang terbaik. Makanya salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendoakan saudara kita dan dia tidak tahu sementara kita mendoakannya. Di dalam sholat sering kita berdoa, Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfirli, atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau di dalam pelaksanaan sholat Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat, dan seterusnya. Inilah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari akhlak kita sesama manusia, yaitu menghormatinya, mencintainya, mendoakannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa kata Rasulullah? Belum dikatakan beriman kita ini kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kita lagi masak ternyata baunya itu tercium sama tetangga, maka kita harus memberikan sebagian dari yang kita masak tadi, walaupun kuahnya saja. Ya, tidak dagingnya, tapi kita berikan sebagian sehingga apa? Saudara kita merasakan apa yang saat ini kita masak. Ya. La yu'minu ahadukum atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akhlak semua, maka dia harus menghormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, memberikan nasihat yang baik. Kalau dia tidak mampu memberikan yang baik, diam jauh lebih baik daripada dia berbicara, tapi pembicaraannya menyakiti hati orang lain. Ini jelas hadis ini mengatakan, ya, merupakan akhlak yang harus kita tanamkan di dalam jiwa raga kita. Begitu juga cara berpakaian. Kalamuka yukrimuka qabla julus wa ilmuka yukrimuka ba'da julus. Ini istilah mahfuzat, kata-kata mutiara bahasa Arab. Ya, kalau kamu berpakaian rapi, suci, bersih, makanya ke masjid ini kita disuruh, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, berangkatlah kalian ke masjid dengan pakaian yang bersih, yang bagus, yang terhindar dari najis-najis. Sesungguhnya Allah mencintai bersih, mencintai yang baik-baik, dan tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ya, nah ini dia. Ya, dalam akhlak ini. Begitu juga tadi. Ya, banyak sekali akhlak-akhlak yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ya, tadi kita mungkin pada kesempatan yang mulia ini ada 3 akhlak saja yang kita sampaikan. Yang mudah-mudahan nanti di waktu yang lain bisa silaturahmi lagi di Masjid Al-Amin ini. Tadi yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, bersyukur kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada manusia dengan menghormatinya, dengan mencintainya, dengan mendoakannya. Makanya doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, karena doa yang kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala itulah doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah setelah ayat tentang puasa, Allah berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun." Wahai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya di mana Allah, sesungguhnya Allah dekat.
Artinya apa? Apa yang kita lakukan hari ini semuanya tidak luput dari pengetahuan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, di pintu-pintu ini para malaikat sudah mencatat siapa saja yang subuh ini masuk di masjid ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat sunnah. Salat sunnahnya saja, man shalla raka'ataini qabla subhi falahu ajr dunya wa ma fiha. Yang sholat 2 rakaat saja sunnah tadi sebelum subuh, maka pahalanya dunia dan isinya. Apalagi kita sudah melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah. Ya, dan para malaikat sudah mencatat hari ini yang sholat subuh di masjid Amin ini si A, dan nama-nama kita dibawa ke atasnya, dilaporkan kepada Allah. Wahai apa kata Allah? Demi kebesaranku, demi keagunganku, orang-orang yang hadir di majelis di Masjid Al-Amin ini saya ampuni segala dosanya, saya beri rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan. Baik, yang terakhir adalah akhlak kepada orang tua. Ya, setelah akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia, akhlak kepada orang tua. Ya, mungkin kepada orang tua atau guru lah. Ya. Yang pertama, ya, jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ini ayat ini, ada beberapa ayat ini menjelaskan keharusan kita menghormati, menghargai, memberikan akhlak yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama apa? Berbuat baik. Ya. Kebalikannya tidak boleh berbuat yang tidak baik. Salah satunya berbuat baik adalah kita mengucapkan kalimat-kalimat lain lemah lembut. Ya. Berkata yang baik, qaulan karima. Berkatalah yang baik-baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai tersakiti hatinya karena perkataan kita. Coba kita bayangkan. Waktu kita masih kecil, orang tua kita setiap hari mengajarkan kita untuk berbicara. Tanpa kita sadari ketika kita sudah tua ini, kita mendebat keduanya. Sementara dialah yang mengajari kita, udah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Sudah besar kita lupa bahwasanya mereka sudah membimbing kita. Nauzubillah min dzalik. Akan ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nggak boleh berkata ya, perkataan saja nggak boleh. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Ya. Disuruh mungkin anak-anak muda nih ya. Kita mungkin udah punya anak. Ketika anak-anak kita disuruh misalnya minta bantu kedua orang tuanya, mereka mengatakan capek, nanti dulu, saja tidak boleh. Apalagi perkataan-perkataan yang lebih daripada itu, nauzubillah min dzalik. Ketika kedua orang tua kita ridho dengan anaknya, ya, maka itulah surga nanti yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika orang tua kita murka dengan kita, jangan harap surga bisa kita dapatkan. Ya, ridho Allah tergantung keridhoan orang tua. Ya, murka Allah tergantung murkanya orang tua. Makanya alhamdulillah ya Bapak Ibu, mungkin kalau kedua orang tuanya masih hidup, itulah salah satu metode kita atau tata cara kita. Doa orang tua itu nggak ada batasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan malaikat mengatakan celakalah bagi orang yang saat ini kedua orang tuanya masih hidup dan tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, luar biasa ini doa orang tua. Yang selanjutnya mendoakannya, baik dia masih ada maupun dia telah tiada. Makanya anak yang soleh-soleha ini merupakan amal jariah. Ya, walaupun kedua orang tua kita meninggal, walaupun nanti kita meninggal dunia, tetapi amal jariah ini dia selalu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Doa-doa dari anak-anaknya yang soleh dan soleha. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kalau sendiri. Rabbana fil lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku
kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua memberikan kasih sayang kepada kami ketika kami masih kecil. Ini doa kita panjatkan setelah sholat 5 waktu, dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dia masih ada maupun dia tiada. Yang terakhir, menghormati orang tua adalah kita selalu menyambung silaturahmi. Kalau dia sudah tiada, menyambung silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita semasa hidup. Kita ingat biasanya waktu masih hidup, ibu saya, bapak saya dekatnya dengan om ini misalnya, dengan bapak ini, dengan ibu ini. Itu kita sambung silaturahmi. Sehingga apa? Ketika kita menyambungkan silaturahmi tadi, itu salah satu cara kita memberikan akhlak yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Bahwasanya silaturahmi ini tidak terputus walaupun kedua orang tua kita sudah tiada. Mudah-mudahan dari materi yang singkat ini, ya materi yang kita sampaikan ini dengan bertemakan akhlak dan pandangannya dalam Islam, ya merasuk di dalam sanubari kita, mengingatkan kita, ya tugas kita sekali lagi hanya menyampaikan, ya hanya menyampaikan. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya kita ini sangat merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang selalu menasihati di antara satu sama lain dalam kebenaran dan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Sekali lagi, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan materi yang singkat ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memudahkan kita dalam untuk memahami agama Islam, agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menampilkan akhlak perilaku yang terbaik sehingga tadi kita disukai dan disenangi oleh orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sangat baik. Jemaah ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini cuma sekitar 20-an orang. Yang akan saya tanyakan menyambut ini ke kebiasaan kita sehari-hari. Sebagai diceritakan tadi, kalau kita akhlaknya Nabi Muhammad itu sudah tidak terpandang lagi. Memang benar beliau adalah manusia terbaik sejak ini. Nah, saya bertanya, kalau kita menjadi Nabi Muhammad, dalam pikiran saya itu nggak mungkin kita bisa tiru. Nah, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak, apalagi di zaman orang pakai kadang-kadang dia mungkin nggak merasa menyentil orang. Nah, saya tanyakan, kalau kita diamkan kayak begitu, yang membaca medsos itu kan nggak satu dua orang, banyak. Betul. Nah, kalau kita diamkan, dia menjas kita, katakanlah dia suka menyindir kita. Kalau kita diamkan itu kan terus menunjukkan orang yang percaya. Kalau kita nggak berusaha menganggarnya. Nah, hal yang begitu kalau kita balas, apakah itu jalannya harus begitu atau kita diamkan seperti yang
Nabi kita dilempar, dihina, dicaci, dimaki, beliau tetap diam saja. Nah kalau kita sebagai manusia biasa seperti kami ini, itu kan jauh dari kemungkinannya kalau kita nggak diam dan medsos, orang akan percaya. Kita memang begitu. Maka itu bahaya. Nah yang saya tanyakan, bagaimana untuk mengatasi hal seperti itu? Apakah kita kemudian bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Saya mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Yang pertama, memang fenomena teknologi ini luar biasa, gitu kan? Ya, makanya Rasulullah mengatakan ajari anak kamu itu sesuai zamannya. Kalau dulu mungkin masa kita belajarnya mungkin dengan kertas, ada mungkin dari dedaunan, batuan, gitu kan, dengan kapur. Sekarang cukup nama gadgetnya, semuanya sudah ada. Nah pertanyaannya, ketika ini sudah sampai kepada diri kita, tadi dijelaskan banyak sekali sesuatu yang tanpa kita sadari, kalau tidak disadari dari hati kita sendiri, mengawali diri kita sendiri, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebelum saya menjawab ini, yang pertama kita ketahui dulu bahwasanya iman ini sifatnya dia bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman ini memang berkurang bertambah. Kalau kita bandingkan kepada Rasulullah, udah nggak terbantahkan lagi, memang beliau Rasulullah dijamin tuh perilaku kesalahannya itu beliau selalu diingatkan. Bahkan Rasulullah ya manusia yang sempurna. Nah dia akan bertambah iman kita ini kalau kita bersama orang-orang baik. Kalau kita misalnya di dalam grup itu orangnya baik-baik juga, insya Allah banyak sekali keberkahan di dalam grup WA itu kita dapatkan. Sebaliknya kalau kita ternyata di grup ini orang yang nggak baik, lambat laun juga kita akan mendapatkan yang tidak baik tadi. Nah makanya di dalam jiwa raga kita itu ada sifat ihsan. Ihsan itu ketika beribadah kepada Allah, dia seolah-olah Allah melihat dia, mau sendiri atau nggak ada orang lain, dia yakin ini pasti dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau saya tulis perkataan yang tidak bagus ini pasti Allah akan membalasnya. Dia sadar itu. Itulah sifat ihsan tadi. Pertanyaannya bagaimana caranya mengatasi kalau kita misalnya melihat orang yang menghina kita, orang melecehkan kita, ya sementara memang nggak kita hindari. Salah satunya adalah yang untuk menasihati orang ini tadi, coba kita lihat siapa yang terdekat sama dia. Biasanya kalau ada orang yang terdekat kagum sama dia, ketika menyampaikan kebaikan itu dia nurut tuh. Misalnya kita mau nasihati si A nih, tapi kita nggak enak nih. Coba siapa yang terdekat sama dia, kita sampaikan. Tolong sampaikan si A nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh gini. Insya Allah besok lusa dia akan ini nih, akan nurut nih. Beda kalau misalnya ketika saya menyampaikan kepada dia, sementara dia benci sama kita. Orang kalau udah benci sama kita, kebaikan yang kita lakukan nggak dilihat sama dia, yang dilihatnya kejelekan saja. Begitu juga ketika orang kagum sama kita, dia melupakan kejelekan kita, ya, dia menganggap kita baik saja begitu. Ya, makanya tadi ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang selanjutnya kita doakan, mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia tidak melakukan itu lagi. Tadi cara menyampaikannya ya kita titipkan kepada orang yang terdekat dia untuk menyampaikan bahwasanya itu adalah tidak baik. Itu tadi pertanyaannya. Gitu Pak. Itu pertanyaannya. Baik. Itu mungkin. Ya. Baik. Baik. Mungkin ini saja. Misal nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh dititipkan ya. Di WA insya Allah nanti akan kita sama-sama. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan tadi majelis ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil mengangkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yuqbal wa qalbin la yasha' wa du'ain la yusma'. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatizatina
ma damatis samawati wal ardu waj'alna minal muslimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.